tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, Pak Pembimas, para Romo, Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Malam Bante. Ya, hari ini kita kembali berkumpul di wihara ini untuk mengikuti upacara Patidana. Kalau tidak salah, upacara Patidana yang diadakan di wihara ini biasanya dipilih pada saat bulan Maret atau April saat Qingming, waktu sembahyang Qingming. Satu lagi waktu bulan Agustus atau September itu biasanya pada saat Qiepan, ya pada saat Qiepan, atau yang biasanya disebut juga hari Ulambana. Ya, sebetulnya yang namanya Patidana bisa dilakukan kapan saja. Setiap kali kita habis melakukan suatu perbuatan baik, kita bisa melakukan Patidana. Kita bisa langsung melakukan pelimpahan jasa. Misalnya, pada saat kita habis dana makanan kepada para bante, itu biasanya kita langsung pelimpahan jasa. Kita habis kebaktian, kita habis baca parita, kita juga melakukan Patidana. Kita baca etawata, kita baca parita Patidana. Jadi sesungguhnya yang namanya Patidana itu tidak harus tunggu sampai waktu tertentu baru kita melakukannya. Lantas mengapa? Umumnya wihara di Indonesia itu setiap April maupun atau Maret itu maupun bulan Agustus maupun September mengadakan Patidana khusus. Ya, saya pikir itu minimal ada dua alasan. Satu adalah bahwa itu untuk mengingatkan kepada umat Buddha bahwa selain Qingming, selain pergi ke kuburan, ya sembahyang leluhur, membersihkan kuburan leluhur, juga ini jangan lupa untuk Patidana. Jangan lupa juga untuk melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur. Jadi bukan hanya memberi persembahan, kasih buah-buahan, kasih makanan kepada leluhur saja. Tapi kita juga perlu melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Saya pikir itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya maaf, memang ya kita terus terang saja, cukup banyak wihara itu untuk supaya biaya operasional wihara itu bisa didapatkan, ya itu biasanya itu melalui Patidana, ya karena sumber dari kalau diadakan Patidana, dana yang didapatkan cukup besar, ya. Jadi oleh karena itu biasanya misalnya ada disediakan meja khusus begitu, lalu dipasang tarif, ya. Nah, kalau misalnya untuk wilayah tertentu umatnya bisa menerima bahwa pasang meja khusus lalu ada tarif gitu, umatnya bisa terima, ya oke saja. Tapi kalau misalnya umatnya nggak bisa menerima, ya nggak apa-apa, kita meja altar secara umum saja. Jadi terserah siapa yang mau nyumbang berapa, ya. Tapi ya kalau misalnya bisa diterima, ya oke, bagus juga, ya. Kemudian barusan kemarin saya dengar ada ungkapan bahwa kalau sembahyang Qingming itu untuk sembahyang ke keluarga sendiri. Sedangkan kalau yang Qiepan atau Ulambana itu untuk sembahyang ke arwah-arwah dalam tanda kutip, untuk para hantu yang yang bukan keluarga kita lah, kira-kira begitu.
Kalau saya lihat sepertinya bukan begitu, persisnya tidak begitu. Kalau Qingming itu kita datang ke kuburannya. Kita datang ke kuburannya, lalu kita membersihkan kuburannya, lalu sambil ya kita sekaligus juga kasih sejumlah persembahan. Menurut saya itu yang namanya Qingming. Sedangkan kalau Ciepan atau Hari Ulambana, kalau kita lihat sejarahnya itu sebetulnya untuk Untuk keluarga sendiri juga. Memang biasanya sekaligus untuk yang yang bukan keluarga, maksudnya itu yang gentayangan begitu. Nah, jadi yang untuk gentayangan punya, jadi makanya ada sejumlah wihara selain pasang altar seperti ini di dalam Dhammasala atau di dalam lingkungan ya bangunan wihara, ada juga pasang altar meja persembahan yang di luar. Ya, tujuannya itu supaya itu untuk yang tidak punya keluarga punya. Yang tamu yang sebetulnya tidak diundang punya. Kalau yang ini semua tamu yang diundang karena namanya ditulis. Namanya ditulis, jadi itu tamu yang diundang. Lalu yang di luar itu tamu yang tidak diundang. Nah, konon ya, biasanya tamu yang diundang ini namanya ditulis, konon setiap wihara ada penjaganya. Jadi bagi mereka yang ada namanya di sini, mereka dibolehkan untuk masuk. Tapi yang lain, ibu-ibu jangan ketakutan juga. Wah, saya dekat sama ini. Tidak juga. Ya, jadi konon yang ada namanya itu dibolehkan masuk. Sedangkan yang tidak ada namanya di sini, ya tidak dibolehkan untuk masuk. Jadi oleh karena itu altarnya itu, persembahannya itu ditaruh di luar supaya mereka juga dapatlah begitu. Ya, itu. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menceritakan ulang. Kalau nggak salah tahun lalu saya sudah cerita asal usul sembahyang Ciepan begitu. Jadi ini sebetulnya suatu tradisi Buddhis yang sudah menjadi suatu tradisi secara umum di masyarakat Tionghoa. Jadi itu cerita ini memang tidak ditemukan di dalam Tipitaka bahasa Pali, tapi di dalam Tipitaka bahasa Mandarin ada. Ya, berarti itu sumbernya itu dari kitab Sanskerta, bukan dari kitab bahasa Pali. Jadi konon ketika Sang Buddha masih hidup, kan waktu itu ada dua siswa utama beliau, Bante Sariputta dengan Bante Moggallana. Jadi waktu itu Bante Moggallana suatu hari dia teringat bahwa ibunya sudah meninggal. Tapi setelah ibu saya meninggal, dia terlahir di alam mana? Lantas dia mencoba meneropong, ya. Kan Bante Moggallana kan punya kesaktian. Dia meneropong, ternyata ibunya itu terlahir di alam yang menyedihkan. Saya pernah lihat sendiri, membaca sendiri sutranya dalam bahasa Mandarin, itu tertulis itu terlahir di alam neraka. Tapi sebetulnya kalau menurut pandangan Theravada, Patidana tidak bisa menolong mereka yang di neraka. Tapi oke lah. Jadi konon Bante Sariputta melihat bahwa ibunya itu terlahir di alam neraka, sedang mengalami haus dan lapar. Harusnya haus dan lapar itu juga sebetulnya peta, ya. Jadi mengalami haus dan lapar. Lalu dia mencoba untuk, awalnya dia kan hanya meneropong. Lalu karena lihat ibunya haus dan lapar, akhirnya dia mendatangi ibunya, datang ke neraka, mendatangi ibunya, lalu dengan kesaktiannya dia menciptakan makanan, menciptakan minuman, kasih ke ibunya untuk makan. Tapi ternyata ketika ibunya sudah menerima makanan itu, makanannya langsung ketika dimasukkan ke mulut, makanannya langsung berubah menjadi bara api. Jadi ibunya itu bukan makanan itu bukan melegakan penderitaan dari ibunya, malah membuat ibunya semakin menderita. Karena makanannya itu berubah menjadi api. Ya, Bante Moggallana coba lagi, ciptakan makanan lagi, kasih lagi ke ibunya, ibunya masukkan makanan lagi ke dalam mulutnya, berubah lagi menjadi bara api.
Dia coba berkali-kali tidak berhasil untuk menolong ibunya. Akhirnya Bante Moggallana mendatangi Sang Buddha. Tanya, bagaimana caranya menolong ibunya? Lantas Sang Buddha mengatakan, nanti ketika para biku selesai menjalani wasa, pada hari Pawarana, yaitu hari terakhir dari masa wasa, selesai para biku melakukan Pawarana, Anda memberi dana makanan, memberi dana jubah kepada para biku. Karena Bante Moggallana itu waktu Sang Buddha masih hidup, itu beliau termasuk biku yang punya fans yang banyak, biku favorit. Nah, gara-gara jadi biku favorit, gara-gara punya fans yang banyak ini juga menjadi sebab dari kematian Bante Moggallana. Itu cerita lain lagi, ya. Tapi ya, jadi Bante Moggallana itu biasanya itu setiap hari dapat makanan yang banyak sekali, dapat banyak jubah begitu. Jadi Jadi ketika selesai masa wasa, Bante Moggallana ya mendanakan makanan yang dia dapatkan yang berlebihan kepada para biku, tentu saja juga termasuk kepada Sang Buddha. Juga mendanakan jubah kepada Sang Buddha dan para siswa. Nah, jadi konon ketika Bante Moggallana setelah melakukan pelimpahan jasa, dia coba teropong lagi, ternyata ibunya itu sudah terlahir di alam bahagia karena pelimpahan jasa yang dilakukan ini. Ya, ini ceritanya happy ending karena tidak semua pelimpahan jasa yang kita lakukan itu bisa menolong mereka yang yang menderita, terutama yang mereka yang terlahir di alam peta. Ya, jadi oleh karena itu ya mulai setelah itu punya umat Buddha punya tradisi untuk menolong para leluhur terutama yang terlahir di alam peta itu melalui acara patidana pada saat Ciepan ini, yaitu selesai para biku selesai menjalani wasa. Mungkin ada yang berpikir, loh bukannya selesai wasa itu pada bulan Oktober, loh ini kok Ciepan bulan Agustus, bulan September. Nah ceritanya itu gini, menurut penanggalan India, para biku memasuki masa wasa pada saat bulan 5-nya menurut kalender India, bulan 5. Ya, bulan 5. Bulan Waisak itu adalah bulan kedua dari kalender India. Jadi masuk wasa bulan ke-5 kalender India, lalu keluar wasa pada hari terakhir dari bulan ke-7 dari kalender India. Nah, jadi ketika agama Buddha masuk ke Tiongkok, nah bulan ke-5 ini diterima secara tafsir kalender Tiongkok. Jadi bulan 5-nya India itu dianggap sebagai bulan 5-nya Tiongkok. Bulan 7-nya India itu dianggap bulan 7-nya Tiongkok. Padahal kenyataannya beda. Beda 2 atau 3 bulan. Jadi oleh karena itu ya ini terjadi seperti saat ini. Bahwa Ciepan selesainya masa wasa itu terjadi pada bulan Agustus atau September. Itu kira-kira. Jadi hari tradisi sembahyang hantu begitu pada saat Ciepan begitu, akhirnya semakin diterima di masyarakat ya. Dan akhirnya itu bahkan itu sudah bukan menjadi khas upacara agama Buddha lagi, tapi itu upacara secara umum. Bahkan konon di dalam Taoisme itu juga Ciepan ini juga dirayakan atau diselenggarakan upacara begitu. Ya, itu kira-kira asal usul ini
sembahyang ulam bana. Kemudian seringkali ada umat yang bertanya, kalau kita mau melakukan pelimpahan jasa untuk mereka yang masih hidup, boleh tidak? Kan biasanya itu kita menyatakan kita melakukan patidana terutama untuk mereka yang terlahir di alam hantu, di alam peta. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan patidana untuk misalnya orang tua saya sedang sakit, saya mau melakukan patidana untuk orang tua saya, boleh tidak? Sejauh yang saya baca, kalau kita baca di peta watu maupun wimana watu, itu biasanya itu pelimpahan jasa hanya dilakukan untuk para peta. Tapi ada satu cerita, minimal ada satu cerita di wimana watu, di mana diceritakan bahwa ada pelimpahan jasa untuk mereka yang masih hidup. Ceritanya Ibu Wisaka. Ya, Ibu Wisaka, mungkin kalian pernah dengar cerita ini. Ibu Wisaka yang hidup sejaman dengan Sang Buddha, kaya raya. Suatu hari dia datang ke wihara tempat Sang Buddha tinggal. Lalu dia awalnya pakai mahkota. Lalu waktu ketemu Sang Buddha, mahkotanya dilepaskan. Lalu ketika dia pulang, dia lupa mahkotanya itu ketinggalan di wihara. Lalu ketika disampaikan bahwa mahkota dia itu ketinggalan di wihara, minta dia ambil, ternyata dia bilang, udah nggak mau mahkotanya, biar ini aja umat yang lain jual mahkotanya, lalu tolong buatkan satu wihara. Akhirnya dibuatlah sebuah wihara yang namanya kalau tidak salah namanya Pubarama. Pubarama di kota mana ya? Sarawasti atau di mana? Saya lupa. Sepertinya di Sawati ya, di kota Sawati. Jadi ketika selesai membangun wihara Pubarama ini, lantas Wisaka yang punya banyak dayang-dayang, banyak pelayan dia, itu dia melakukan pelimpahan jasa untuk 500 dayang-dayang yang ikut dia pada saat itu. Jadi dia menyatakan semua jasa-jasa kebajikan yang saya dapatkan dari membangun wihara ini, saya limpahkan ke dayang-dayang saya. Nah, lantas waktu itu dayang-dayangnya merasa bahagia. Wah, kami diberi jasa kebajikan oleh Ibu Wisaka. Nah, secara kebetulan ada satu di antara 500 dayang-dayang itu tidak lama kemudian meninggal. Tidak lama kemudian meninggal, lantas ketika menjelang meninggal, dia teringat peristiwa pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Ibu Wisaka itu. Batinnya diliputi dengan perasaan bahagia, karena meninggal dengan kondisi batin yang diliputi dengan kebahagiaan, konon akhirnya dia terlahir di alam bahagia. Nah, ini berarti dayang-dayang yang meninggal ini bisa terlahir di alam bahagia karena efek dari pelimpahan jasa dari Ibu Wisaka. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah bisa melakukan pelimpahan jasa kepada orang yang masih hidup, tergantung kondisi. Ya, tergantung kondisi. Jadi orangnya itu harus mendengarnya, orangnya harus mengetahuinya. Lalu waktu menjelang meninggal, dia masih mampu mengingat peristiwa ini, lalu batinnya diliputi kebahagiaan, baru itu ada efek pelimpahan jasa. Nah, selain pelimpahan jasa kepada manusia, jadi tadi sudah dikatakan bahwa terutama kita melakukan pelimpahan jasa untuk makhluk peta. Mengapa? Karena mereka sedang menderita. Tujuan kita melakukan pelimpahan jasa supaya mereka itu bisa terbebas dari penderitaan. Oh ya, Ciepan itu seringkali juga disebut sebagai acara Chao Tu. Ya, Chao itu artinya
melewati, melampaui. Melewati, melampaui apa? Melewati, melampaui penderitaan. Tu itu artinya menyeberangkan. Jadi menyeberangkan ke pantai seberang, pantai bahagia. Jadi dari pantai yang menderita diseberangkan ke pantai bahagia. Itu kira-kira arti dari kata cautu. Jadi tujuan pelimpahan jasa sebetulnya yang utama itu adalah membantu mereka yang sedang menderita, terutama yang makhluk peta. Mungkin ada yang bertanya, kalau dewa kita melakukan pelimpahan jasa untuk mereka, bisa nggak? Di dalam sutta, kalau tidak salah, namanya Nanda Sutta, Sang Buddha ada menyinggung tentang hal ini. Sang Buddha mengatakan, bagi seseorang yang sering melakukan pelimpahan jasa untuk tutikong di rumahnya, maka tutikong di rumahnya itu akan merasa terima kasih terhadap orang tersebut dan akan menyayangi orang yang sering melakukan pelimpahan jasa untuk tutikong tersebut. Mungkin ada yang berpikir, Bante ini ngarang-ngarang. Mana di dalam sutta, mana ada tutikong? Ada. Nama bahasa Palinya itu Watu Dewata. Watu itu artinya wilayah, lokasi. Ya, atau bahasa Sanskertanya itu wastu. Ya, di India sebetulnya juga ada ilmu Hong Shui. Ilmu Hong Shui India itu namanya Wastu Widya. Widya itu pengetahuan tentang lokasi. Nah, jadi tutikong dalam bahasa Pali itu namanya Watu Dewata, dewa lokasi atau dewa wilayah atau ya penghuni lah, dewa penghuni suatu tempat. Nah, jadi sebetulnya kita bisa melakukan pelimpahan jasa untuk para dewa. Cuma para dewa kan mereka sudah bahagia. Mereka sudah bahagia. Jadi boleh dikatakan pelimpahan jasa untuk mereka itu tidak begitu krusial. Tapi tetap ada efek baiknya. Misalnya gini, saya sudah makan kenyang ya di rumah, tapi suatu saat saya pergi ke rumah teman. Lalu ketika sampai di rumah teman, mereka sedang makan. Lalu saya diajak makan. Ya, saya diajak makan. Jadi walaupun saya tidak ikut makan, tapi karena diajak makan, bagaimanapun juga hati saya itu merasa bahagia. Hati saya itu merasa saya merasa dihargai begitu, ya, dihormati, ya, dipandang begitu. Jadi saya pikir mungkin efek dari pelimpahan jasa untuk dewata itu begitu juga. Walaupun mereka tidak butuh pelimpahan jasa, karena mereka sudah bahagia, mereka bukan dalam kondisi menderita. Tapi bagaimanapun juga mereka merasa, saya diperhatikan oleh orang yang menghuni tempat ini. Tapi kemudian juga ada sejumlah pengecualian. Ada satu cerita di dalam Jataka. Jadi konon ada dua bersaudara yang sedang melakukan perjalanan jauh. Mereka bawa bekal makanan dari rumah. Lalu mereka naik perahu untuk nyebrang sungai. Ketika di atas perahu, mereka makan bekal makanan yang mereka bawa. Lalu sisa bekal makanan mereka, sisa makanannya itu ketika dibuang ke sungai, ya, ketika dibuang ke sungai, itu mereka sekaligus ya dalam hati mengucapkan, saya berdana makanan sisa ini kepada ikan-ikan yang ada di sungai ini. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan berdana makanan kepada ikan-ikan di sungai ini, jasa kebajikan ini saya limpahkan ke makhluk-makhluk yang berada di sekitar sini. Secara kebetulan waktu itu ada satu sosok dewa sungai yang karena melakukan kesalahan tertentu sehingga kesaktiannya itu hilang sebagian. Nah, ketika dia mendengar ada pelimpahan jasa dari dua bersaudara ini, akhirnya dia turut berbahagia. Ya, dia turut
dia mudita cita atau anumodana, ya, dia mudita cita, lantas tidak lama setelah itu kesaktian dia yang hilang itu langsung kembali lagi. Ya, jadi dari cerita ini kita bisa lihat bahwa untuk dewa-dewa tertentu, ya, kadang pelimpahan jasa juga ada efeknya, juga bisa membantu mereka. Lalu kalau misalnya makhluk yang ada di alam neraka bisa dibantu dengan pelimpahan jasa enggak? Syarat untuk suatu makhluk bisa menerima pelimpahan jasa adalah bahwa dia harus mengetahuinya. Ada minimal ada 2 syarat. Dia harus mengetahui adanya pelimpahan jasa ini. Yang kedua, dia turut bergembira setelah mengetahui ini. Nah, kalau makhluk yang ada di neraka, mereka kan terkurung di neraka. Ya, walaupun memang ada cerita juga bahwa yang pada saat Ciepan begitu, pada saat hari Ulambana itu pintu neraka dibuka, oleh karena itu banyak yang gentayangan katanya begitu, ya. Tapi kalau menurut pengetahuan Dhamma kita, itu pintu neraka, makhluk penghuni neraka itu mana bisa keluar dari neraka. Kalau keluar siapa yang mau masuk lagi, ya. Ya, jadi kalau menurut pandangan Dhamma itu tidak bisa, ya. Jadi makhluk di neraka itu tidak bisa tahu kita melakukan patidana untuk mereka, ya. Kalau begitu mungkin ada peluang bisnis bikin jasa aja, ya, jasa informasi kirim ke neraka gitu, ya. Ya, jadi makhluk di neraka tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Makhluk yang di alam binatang atau manusia juga dengan sejumlah pengecualian yang tadi disebutkan, itu di alam hewan itu juga pada dasarnya tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi makhluk yang bisa menerima pelimpahan jasa, alam hantu, peta, alam dewa, alam asura. Itu yang bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi syarat pelimpahan jasa itu pertama-tama kita melakukan suatu perbuatan baik. Sehingga menghasilkan jasa kebajikan. Lalu jasa kebajikan ini kita tujukan. Saya melakukan perbuatan baik ini atau jasa kebajikan yang telah saya kumpulkan sejauh ini, saya limpahkan ke siapa? Kita ngomong ke siapa. Lalu siapa ini, makhluk ini, dia harus mengetahuinya. Kalau dia tidak mengetahuinya, tidak akan ada efek pelimpahan jasa. Jadi oleh karena itu di dalam buku Parita, itu Parita Patidana kan ada ungkapan bahwa bagi mereka yang tidak mengetahuinya, semoga para dewa memberitahu mereka. Kira-kira begitu terjemahannya. Jadi oleh karena itu mereka harus mengetahuinya. Tapi hanya mengetahui saja juga tidak cukup. Mereka harus turut bergembira. Karena ini yang membuat mereka itu bisa terbebas dari penderitaan. Seringkali dikatakan bahwa pelimpahan jasa itu seperti mentransfer karma baik. Sebetulnya ini tidak, kalau menyatakan bahwa transfer karma baik itu tidak sesuai dengan dharma, tidak sesuai dengan dhamma. Kalau karma baik bisa ditransfer, bisa nggak karma buruk saya transfer? Ya, saya transfer aja ke orang yang saya benci gitu karma buruk saya. Ya, nggak bisa. Jadi oleh karena itu sebetulnya apa yang terjadi pada saat kita melakukan pelimpahan jasa? Sebetulnya pada saat kita melakukan pelimpahan jasa, kita tidak apa yang terjadi itu tidak bertentangan dengan hukum karma. Jadi gini, ada satu kaidah di dalam hukum karma bahwa ketika kita sedang berada dalam kondisi yang kurang bagus, itu berarti kan bibit
karma buruk kita itu sedang berbuah. Nah, bagaimana supaya karma baik kita itu menjadi berbuah? Bagaimanapun juga kita setiap orang punya tabungan bibit karma baik, bibit karma buruk. Tidak mungkin ada orang yang hidupnya itu hanya jahat 100% gitu. Tidak. Manusia itu belang-belang atau nano-nano. Kadang dia baik, dalam situasi tertentu dia baik. Dalam situasi tertentu dia bisa jahat. Ya. Jadi kita sebetulnya punya bibit campur-campur. Ada bibit karma baik, ada bibit karma buruk. Nah, ada satu kaidah di dalam hukum karma bahwa ketika kita sering melakukan karma baik, itu akan memancing bibit-bibit karma baik yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita sering melakukan karma buruk, kita sering melakukan kejahatan, maka itu akan memancing bibit-bibit karma buruk yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Nah, begitu juga yang terjadi di patidana. Jadi ketika kita melakukan patidana, kita limpahkan jasa kepada mendiang, lalu dia mengetahuinya, lalu dia turut bergembira. Turut bergembira, istilah kerennya itu namanya patta numodana. Sebagaimana kita ketahui, itu ada 10 punya kiriya watu. Ada 10 perbuatan yang menghasilkan jasa kebajikan. Salah satunya adalah patta numodana. Ketika kita melihat orang lain melakukan perbuatan baik, kita turut bergembira. Nah, itu termasuk perbuatan baik. Ketika saya melihat orang berdana, orang meditasi, saya turut bergembira. Saya dalam hati saya mengucapkan sadu, sadu, sadu. Saya turut bergembira. Bukan sebaliknya. Walah, orang ini cari muka. Ya, walah, saya mah juga bisa. Ya, bukan begitu, bukan mencemooh, tapi kita turut bergembira. Jadi, nah waktu peta dia mengetahui adanya pelimpahan jasa ini, lalu dia turut bergembira. Karena peta itu agak sulit untuk melakukan perbuatan baik. Tapi di antara perbuatan baik, walaupun sulit, tapi masih ada beberapa yang bisa dia lakukan. Salah satunya itu turut bergembira ketika melihat orang lain melakukan perbuatan. Jadi oleh karena itu, ya ketika para peta melihat ada orang melakukan perbuatan baik untuk mereka, mereka turut bergembira. Berarti mereka melakukan perbuatan baik. Dan melakukan perbuatan baik ini menurut kaidah tadi, ya, kalau sering-sering dia turut bergembira, maka itu akan memancing bibit karma baik dia itu yang sebetulnya belum waktunya berbuah menjadi berbuah. Sehingga dia bisa terbebas dari kondisi yang menderita. Jadi itu sebetulnya yang terjadi dalam pelimpahan jasa. Jadi itu tidak bertentangan dengan hukum karma, bukan transfer karma. Transfer karma itu hanya secara populer saja dikatakan demikian. Persisnya itu mekanisme pelimpahan jasa itu kalau menurut saya begitu. Karena dengan penjelasan seperti ini tidak bertentangan dengan hukum karma. Jadi itu kira-kira bahwa apa yang terjadi pada pelimpahan jasa. Terakhir, biasanya kita lihat dalam upacara patidana ada persembahan-persembahan. Persembahan-persembahan itu termasuk patidana atau tidak? Tidak. Itu bukan patidana. Patidana itu adalah kita melakukan perbuatan baik, ya misalnya kalian berdana ke wihara misalnya. Berdana ke wihara, nah itu perbuatan baik. Kalian baca parita tadi rame-rame, ya kalian meditasi, ya itu perbuatan baik yang bisa kalian patidanakan. Kalian limpahkan jasa ini kepada mereka yang membutuhkan. Lantas mungkin ada yang kalau begitu persembahan seperti itu tidak ada gunanya. Oh, berguna sekali. Karena tidak semua
peta itu bisa mendapatkan manfaat dari patidana yang kita lakukan. Kalau semua peta bisa mendapatkan manfaat dari patidana yang kita lakukan, dunia ini sudah kosong dari peta. Ya, kita setiap hari melakukan patidana, kita setiap hari melakukan pelimpahan jasa. Ya, tapi sayangnya tidak semua peta itu bisa mendapatkan manfaat dari patidana. Masih itu ada faktor karma buruknya. Ya, kalau karma buruknya berat itu harus banyak kali melakukan patidana. Ya, kalau setiap patidana itu bisa langsung memberi efek ke para peta, udah saya semasa hidup saya melakukan kejahatan sebanyak-banyaknya aja. Lalu saya tinggal titip dana ke Romo Bumi Horas, ya. Nanti kalau saya sudah meninggal, ya, tolong saya dipatidanakan, ya. Kan pasti mendapat pertolongan, kan? Pasti terbebas dari alam menderita. Ya, enak saja. Ya, berarti ini bertentangan dengan hukum karma. Ya, jadi tetap walaupun kita melakukan patidana, tetap masih banyak yang belum bisa, belum waktunya untuk mendapatkan pertolongan dari patidana ini. Ya, nah, jadi untuk mereka-mereka yang belum bisa mendapatkan manfaat dari patidana ini, ya daripada mereka pulang dengan tangan kosong, ya kita kasih sedikit dana makanan untuk mereka. Ya, jadi itu sebetulnya. Ya, ya, jadi lalu karena kita juga tidak tahu keluarga kita yang sudah meninggal itu sudah waktunya mendapatkan manfaat patidana atau tidak, ya yang penting kita lakukan saja. Yang penting kita lakukan, ya. Selain kita melakukan patidana, kita juga sediakan sejumlah makanan yang memadai, ya. Tidak usah juga jor-joran, ya. Ya, itu kira-kira sejumlah pemahaman dasar terhadap patidana. Ya, jadi semoga apa yang kita lakukan pada malam ini ya bermanfaat untuk banyak untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Ya, kembalikan, silakan. Ya, Bante, ada satu pertanyaan boleh Bante? Sering kita dengar Bante, ada yang mengatakan kalau barang yang sudah dipersembahkan itu Bante, kalau kita konsumsi rasanya berbeda. Bante mungkin bisa kasih pencerahan Bante. Terima kasih Bante. Ya, memang ada dengar, saya sendiri juga ada dengar cerita seperti itu. Bukan hanya rasa yang berbeda, katanya lebih cepat busuknya, ya, lebih cepat rusaknya. Bahkan ada yang mengatakan kalau ada orang yang meninggal di suatu keluarga, nasi di rumahnya itu lebih cepat basi, ya. Katanya begitu. Memang saya pernah dengar cerita juga dari orang yang mampu lihat. Jadi katanya makanan itu oleh para peta itu diisep ininya, sarinya. Jadi oleh karena itu ya mungkin ada yang bilang, loh ini kan barangnya masih utuh, ya kan 4 apel yang saya sajikan masih tetap 4, tidak kurang 1, berarti petanya tidak ambil, tidak makan dong. Ya, petanya bukan makan ininya, fisiknya, tapi makan ininya, sarinya. Katanya begitu, ya. Kata orang yang bisa lihat, jadi mereka itu habis ini. Jadi oleh karena itu kadang-kadang juga ada yang bisa melihat punya, mereka mampu melihat ya makhluk-makhluk yang menjijikkan begitu makan makanannya, lalu mereka juga jijik untuk makan sisa makanannya. Jadi oleh karena itu ada sejumlah orang tidak mau makan ya karena mereka merasa jijik, itu kan habis sisa makanannya. Tapi jangan gara-gara begitu ini ya nggak apa-apa.
Saya juga di wihara itu makan kok makanan begitu ya. Jadi nggak apa-apa, makanlah ya. Paling tidak kan kita makan seratnya ya. Kalau buah-buahan. Kira-kira memadai jawaban saya. Ya, ya. Beruntunglah kita yang tidak bisa melihat, Bante. Ya, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Titayano yang telah memberikan kita banyak pengetahuan tentang seputar Patidana. Tibalah saatnya kita melakukan perbuatan baik lagi dengan memberikan amisa puja, persembahan, dan jubah ataupun perlengkapan kepada. Ya, sedikit ini. Yang lain kali tidak usahlah pakai Yang Mulia Bante Titayano. Cukup Bante Titayano saja. Yang mulianya nggak usah. Ya. Kita mulai dari barisan terdepan. Kemudian mohon Bapak Ibu, karena kita banyak, mohon bikin jadi 2 baris. Ya, jadi 2 baris.